Halo warga Skyone, selamat datang di RPL Talk. Hari ini hostnya diambil alih sama aku. Hari ini kita bakal podcast sama Bu Julia. Ya, Ya, betul. kita manggilnya Bu Lia kalau di RPL ya Bu ya. Ya, biar nggak kepanjangan ya, dan Iya. biar enak juga. Bu Lia Iya, jadinya. panggilan sayang Bu Lia. Sebelum kita ke intinya Bu, gimana nih kalau kita basa-basi dulu? Gimana Boleh. Ibu hari ini moodnya? Hari ini Perasaannya? alhamdulillah moodnya happy ya. Iya. Tegang juga karena mau ada kegiatan esok harinya. Jadi Oh iya Bu. harus siap-siap, ditambah Ibu juga sebenarnya punya tugas tambahan dari yayasan, jadi harus energik, harus dikerjain semuanya. Wah, semangat Ibu. Ya. Pasti bakal sukses Ibu. Ya, nah gimana Ibu? Langsung ke intinya aja. Boleh. Kalau boleh tahu Ibu, motivasi Ibu untuk jadi guru itu kayak gimana nih? Motivasi sebenarnya ini bicara tentang kenapa Ibu mau jadi guru ya? Iya Ibu. Ya. Yang pertama, Ibu ingin membagikan ilmu Ibu ke banyak orang, ilmu yang udah Ibu dapatkan selama di sekolah dulunya ataupun di perkuliahan. Iya. Gitu. Yang kedua, mungkin kalau untuk jenjang karir seorang guru itu bisa dibilang panjang ya. Ya walaupun memang harus mengabdinya lama, harus butuh kesabaran, harus mungkin menangis-nangis dulu, tapi Iya. insya Allah karirnya panjang dan jelas gitu. Terus yang ketiga, Ibu dulu pernah sih mencoba beberapa fashion kerja selain di dunia guru. Ngerasanya kayaknya ini bukan pekerjaan Ibu gitu. Ya, Jadi Ibu bukan. fashionnya kayaknya beneran di guru deh, fashion Ibu Iya. ngajar. Sudah menemukan Gitu. jati diri gitu Ibu. Betul, sudah menemukan jati diri Ibu sebagai guru. Gitu. Terus apalagi ya, mungkin kurang lebih seperti itu sih. Nah, Gitu. kan ngomongin soal kata Ibu kan Ibu tuh udah nyobain beberapa fashion gitu Ibu. Boleh gak Ibu ceritain perjalanan Ibu biar sampai ke titik ini gitu? Iya. Dari awal nih. Iya, Oke, lagi boleh ya, boleh sharing-sharing senyamannya Ibu. aja. Jadi dulu kita kan lulus SMP nih. Iya. Lulus SMP nggak tahu mau kemana. Kalau Ibu dulu memang targetnya nggak kepikiran jadi anak IT, pokoknya kepikirannya ke sekolah lain untuk mengampu bidang ilmu yang lain. Cuman karena mungkin Allah berkehendak lain, Ibu diterima di salah satu sekolah SMK di Bandung. Kebetulan masuk jurusan IT. Kalau dulu itu jurusannya namanya bidang TKI, Teknologi Komputer dan Informasi. Nah itu, dari situlah Ibu mulai belajar tentang apa itu algoritma dasar, pemrograman, bagaimana mengolah data, seperti itu. 3 tahun Ibu sekolah SMK IT, RPL juga ya. Alhamdulillah waktu itu pernah ada testing buat beasiswa D4 ke salah satu universitas di Jepang. Ibu nggak tahu, lupa lagi apa namanya. Tapi ternyata karena jurusannya beda, di sekolah Ibu jurusan RPL, di sekolah di luar negeri itu jurusannya lebih ke elektro ya. Jadi beasiswa itu diputus hubungannya, jadi tidak jadi. Wah, sayang banget ya Ibu ya. Setelah itu bingung nih, abis lulus SMK mau kemana gitu, Ibu. gitu kan. Terus Ibu cobalah daftar ke perguruan tinggi negeri PTN, daftar-daftar kan. Tadinya Ibu mau mau nyebrang jurusan, beda jalur. Mau ngambil bahasa atau pemerintahan waktu itu. Cuman hukum Ibu. Iya. Cuman kayaknya nggak bisa deh tetap di IT gitu. Jadi Ibu memutuskan untuk nyoba daftar di salah satu perguruan tinggi. Jurusannya
sama-sama IT, ilmu komputer, Ya. dan ternyata alhamdulillah Ibu lolos di ilmu komputer. Jadi selama sekolah SMK dan perkuliahan nyambung tuh ilmunya. Ya. Kuliah 4 tahun, sekolah SMK 3 tahun, 4, 5, 6, 7 berarti 7 tahun Ibu udah belajar IT gitu, udah terjun ke dunia IT gitu. Nah, Ya. terus di perjalanan selama kuliah, Ibu sama kayak kalian, organisasi, Ya. ekskul, ataupun kalau Semuanya pengen dicoba ya Ibu? semuanya pengen dicoba. Kalau Ibu kan PPL ya, kebetulan Ya. waktu itu PPL di sekolah lain, Ibu ngampu, mata pelajaran teknologi layanan jaringan, punyanya TKJ, jadi masih tetap IT juga. Ya. Selain itu Ibu juga pernah ada proyek dengan teman kuliah, proyeknya ya, buat aplikasi seperti itu. Dan tugas akhir juga masih nggak jauh-jauh dari buat aplikasi gitu, ngoding aja terus Iya Ibu, gitu. ngoding terus. Ngulik Jadi terus. ngulik terus. Nah, kalau misalkan ditanya kenapa sih, Ibu nggak terjun langsung ke IT murni aja, ke industri? Iya Ibu. Karena Ibu kan banyak yang bilang gitu ya, kenapa nggak langsung terjun aja ke dunia IT, kenapa milih jadi guru, gitu. Yang pertama, dunia IT ini, ilmunya dinamis, dia cepat berubah, mau nggak mau kita harus terus belajar, ngulik Iya. terus. Sesuai perkembangan Nah, zaman sesuai Ibu. perkembangan zaman, itu benar-benar mungkin yang namanya kerja di bawah tekanan tuh sangat-sangat amat di Iya. bawah tekanan sekali Memakan gitu. batin Ibu. Nah, Ibu kan apa ya, ngerasa diri kayaknya masih belum kuat deh malah menghadapi itu, masih belum Iya. bisa gitu. Terus untuk kalau seorang perempuan mungkin di dunia industri kayaknya kurang apa ya, Ya, ada yang kurang respect. ada kurang, atau umur kerja kita di dunia industri IT untuk perempuan kayaknya kurang panjang gitu. Iya Ibu. Gitulah. Jadi ya sudah Ibu memutuskan untuk jadi guru IT, ya tapi bukan berarti berhenti belajar ya, kan Iya Ibu. yang namanya IT dinamis, berubah-ubah. Ibu juga sekarang sambil belajar lagi. Ya, karena yang namanya belajar itu pasti dapat dari mana-mana ya Ibu. Iya betul. Sekarang kurikulum juga kan udah beda-beda. Jadi mau nggak mau pasti nanti ada perubahan juga dalam pembelajaran Iya. gitu. Tapi, memang kan kalau jadi guru bisa lebih santai gitu ya, nggak ini banget. Ya, tidak terlalu Tidak tidak terlalu ditekan di-press. gitu. Nah, Ibu, suka dukanya menjadi guru menurut Ibu gimana? Yang paling membekas menurut Ibu gimana? Sukanya, alhamdulillah Ibu seneng kalau misalkan, ngelihat kalian kalau ulangan nilai besar, nilai rapot bagus, paham materi, itu adalah suatu kebanggaan buat Ibu, nggak tahu kenapa. Iya. Apa yang Ibu ngerasanya kayak, Ibu berhasil loh ngedidik kalian gitu, Ibu Iya. berhasil mentransfer ilmu Ibu ke kalian Iya, aku gitu. sukses berarti kayak, apa namanya itu, materi yang disampaikan Iya itu benar betul. gitu, cara penyampaiannya benar. Iya. Terus, kalau misalkan kita kan suka bad mood-nya sebagai manusia, Iya. suka ada masalah mood-nya jadi down. Kadang kalau ketemu kalian lagi happy suka ketularan gitu happy-nya Iya. gitu, itu sukanya. Terus dukanya, kadang Ibu sedih kalau apa ya, kalau misalkan ada beberapa siswa yang, eee, kurang respect dengan pelajaran Ibu lah Iya. gitu, kayak tidak mengerjakan tugas, tidak mau apa ya, tidak mau tahu tentang ilmu yang Ibu kasih gitu, Iya. atau, tidak menghargai Ibu mungkin dengan attitude-nya seperti itu. Dukanya sih itu, cuman ya dipikir-pikir kan namanya, siswa ya. Duka-duka jadi guru banyak banget ya Bu ternyata gitu. Nah, menurut Ibu, pesan dari Ibu untuk kita gimana nih? Untuk adik kelas yang kelas 10, angkatan Misha kelas 11 sekarang, sama akang teteh yang kelas 12 gimana Ibu? Ya,
Pesan-pesannya ya, yang pertama, kalian, tidak boleh berhenti belajar. Jangan mentang-mentang karena udah beda sekolahnya jadi, "Ah, udah aku nggak belajar lagi nih." Nah, itu adalah suatu hal yang mungkin salah ya, karena, Iya, Ibu. biasakan menanamkan prinsip bahwa belajar itu seumur hidup. Kalian harus mau menggali ilmu apapun itu. Terus yang kedua, kalian, harus punya relasi dengan yang lain. Karena relasi itu mungkin bisa jadi akan membantu kalian di masa depan. Entah untuk karir, entah untuk, apa ya, istilahnya mah Iya, wejangan wejangan. hidup. Nah Hikmah gitu, hidup. hikmah hidup gitu. Jadi kalian perlu relasi dari, teman-teman yang lain ataupun kalau misalkan kalian punya relasi terhadap, orang yang lebih tua, yang sudah punya pekerjaan yang hebat, itu akan sangat lebih baik gitu. Jadi, Ya, karena pengalaman Ibu ya. dengan pengalaman hidupnya lebih banyak gitu ya. Terus yang ketiga, ini sih kalian harus terus mau berusaha, jangan patah semangat apapun kondisinya yang kalian hadapi. Misal kalian punya problem A, problem B, kalian harus, punya cita-cita tinggi, punya tujuan hidup yang jelas, punya target hidup, punya plan hidup. Kalian, mau berkarir di usia berapa, kalian mau menikah di usia berapa, di usia sekian kalian harus punya tabungan berapa, itu harus punya plan. Iya. Terus yang terakhir mungkin ya, Iya, Ibu. ini sih, lebih ke sikap, ke attitude kita sebagai, masyarakat entah di lingkungan keluarga, entah di lingkungan orang luar itu, harus benar-benar dijaga karena itu memang sangat berpengaruh sekali, terhadap pandangan orang lain ke kita tuh seperti apa, seperti Iya. itu sih. Luar biasa Ibu, makasih banget pesan-pesannya ya. Itu pasti bakal berguna banget untuk Amin kita-kita ya, amin. amin. Wah, karena belajar itu dari mana aja ya Ibu Dari ya. mana Dan aja. kalau kita, terlambat gitu, pasti penyesalan itu selalu datang di akhir ya Iya, Ibu ya. walaupun memang kalau belajar kan nggak ada kata terlambat ya, cuman Iya, kan kadang orang cuman, "Ah, kenapa aku nggak belajar ini dari umur segini ya?" iya Ibu, Gitu. pasti selalu begitu. Selalu ada Karena ya Misha juga kadang gitu. mhm, Ya terima kasih gitu. Ibu, terima kasih podcast-nya hari ini ya Ibu. Makasih udah meluangkan Terima kasih waktunya. juga sudah mengundang Ibu. Maaf banyak kekurangannya Ibu. Tidak. Sekian dari kami, untuk RPL Talk hari ini. Cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Sampai jumpa di podcast lain.